Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Safitri dengan NIM akhir 127 dari jurusan Ilmu Hukum. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Literasi Digital, di mana video ini berisi rangkuman dari seluruh materi yang saya pelajari selama satu semester ini. Materi yang pertama, jika dunia tanpa digital. Perkembangan dunia digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara mendengarkan musik, menonton film, hingga berinteraksi sehari-hari. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan, membantu manusia mengatasi tantangan seperti pandemi COVID-19 dengan deteksi cepat, konsultasi jarak jauh, dan pembuatan vaksin. Saat ini, 6 dari 10 orang menggunakan internet, dan dunia digital terus berkembang menuju integrasi realitas virtual. Transformasi ini mempengaruhi lingkungan kerja dengan 85 juta pekerjaan berpotensi tergantikan oleh mesin, namun juga menciptakan 100 juta pekerjaan baru. Tantangannya adalah mempersiapkan tenaga kerja dengan kemampuan digital yang memadai, terutama di Indonesia yang tertinggal dibandingkan negara maju. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa beradaptasi agar tidak tergilas oleh perubahan ini? Materi yang kedua, Revolusi 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan tahap keempat dalam perkembangan revolusi industri, ditandai dengan integrasi teknologi digital seperti Internet of Things, kecerdasan buatan yang berupa AI, dan blockchain dalam proses industri. Perkembangan ini diawali oleh yang pertama, revolusi industri 1.0 pada abad ke-18 dengan penemuan mesin uap, disusul dengan revolusi industri 2.0 di abad ke-19 yang mengandalkan listrik dan produksi massal, serta revolusi industri 3.0 di pertengahan abad ke-20 yang berfokus pada komputerisasi dan otomatisasi. Lalu, revolusi industri 4.0 menggabungkan dunia fisik dan maya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dampaknya meliputi efisiensi, kemudahan akses informasi, dan peningkatan kualitas hidup, namun juga menghadirkan tantangan seperti penggantian tenaga kerja manusia, ketimpangan akses digital, dan kebutuhan keterampilan baru untuk menghadapi perubahan teknologi. Materi selanjutnya, dampak positif dari teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi mempermudah akses informasi, komunikasi, serta pengembangan keterampilan baik secara individu maupun masyarakat. Namun, teknologi tidak sepenuhnya positif. Kita memerlukan penggunaan yang bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif. Untuk memanfaatkan teknologi secara optimal, diperlukannya pemahaman terhadap elemen penting seperti budaya, kognisi, komunikasi, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, keterampilan kritis, reflektif, dan kolaboratif sangat diperlukan untuk beradaptasi dengan era digital. Teknologi juga mendukung inovasi dalam berbagai bidang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memberikan solusi bagi kelompok-kelompok khusus melalui digitalisasi. Oleh karena itu, individu di era digital perlu terus belajar, berpikir kritis dan kreatif untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, materi dampak negatif dari teknologi. Setelah tadi kita membahas mengenai dampak positifnya, kali ini kita akan membahas mengenai dampak negatif dari teknologi dan gimana sih cara menyikapinya. Dampak negatif meliputi pelanggaran hak cipta, kejahatan cyber, pornografi, perjudian, penipuan, serta penyebaran malware yang merugikan materi, mental, dan moral. Untuk mengatasinya diperlukan kesadaran, penggunaan teknologi secara bijak, perlindungan privasi, pengaturan waktu, kontrol konten, dan menjaga kesehatan mental. Intinya, teknologi bukan untuk dihindari, tetapi dimanfaatkan secara bijak agar bermanfaat tanpa menimbulkan masalah. Materi yang selanjutnya yaitu kita mengenal mengenai Big Data. Big Data sendiri merupakan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah, dihasilkan dari aktivitas internet baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manfaat Big Data dalam jurusan ilmu hukum, Big Data mampu membantu penegakan hukum dengan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola kejahatan dan memprediksi perilaku kriminal. Dalam penyelidikan, Big Data mendukung analisis bukti digital seperti teknologi pengenalan wajah. Selain itu, Big Data mempermudah pencarian peraturan hukum melalui fitur pencarian canggih yang cepat dan akurat. Selanjutnya, materi e-commerce. E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis, di mana transaksi komersial secara digital dilakukan antara organisasi dan individu. Perbedaan antara e-commerce dan e-business adalah bahwa e-commerce mencakup interaksi langsung perusahaan dengan konsumen, sementara e-business fokus pada aktivitas internal perusahaan. Ada 8 kunci sukses dalam model bisnis e-commerce, yaitu value proposition, model pendapatan, peluang pasar, lingkungan kompetitif, keunggulan kompetitif, strategi pemasaran, pengembangan organisasi, dan tim manajemen. Tren terbaru dalam e-commerce meliputi perluasan sosial, lokal, dan mobil e-commerce, dominasi platform mobile, pertumbuhan cloud computing dan big data, serta pemanfaatan kecerdasan buatan.
Materi selanjutnya, pemanfaatan e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. E-commerce menjadi tren bisnis modern karena kemudahan dan aksesibilitasnya. Konsumen dipengaruhi oleh strategi pemasaran online seperti iklan digital, katalog, dan media sosial, serta pemasaran offline melalui media tradisional dan komunitas. Produsen menciptakan kebutuhan melalui promosi seperti diskon terbatas untuk mendorong pembelian. Konsumen kemudian mencari, membandingkan alternatif, dan memutuskan membeli berdasarkan harga, promosi, dan ulasan. Kepuasan dan loyalitas ditentukan oleh kesesuaian produk dengan ekspektasi yang didukung oleh branding dan kualitas layanan. Lanjut ke materi etis bermedia sosial. Etika bermedia sosial adalah panduan untuk saling menghormati dan menghindari tindakan merugikan. Banyak pengguna anonim berkomentar negatif karena merasa bebas dari aturan. Untuk membangun daya tahan digital diperlukan toleransi dan pemahaman terhadap berbagai opini. Meski ingin memblokir akun karena budaya kolektif, penting untuk menjaga kenyamanan. Cancel culture menyoroti pentingnya memperbaiki diri atas kesalahan. Agar terhindar dari masalah hukum, pengguna harus memahami norma dan beretika. 3 keterampilan penting bermedia sosial adalah kontrol diri, tidak mudah emosi, dan berperilaku baik. Materi selanjutnya merupakan materi pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan. Di dalam materi ini membahas pemanfaatan internet dan teknologi untuk mendukung penyusunan skripsi mahasiswa secara efisien. Aplikasi seperti Turnitin untuk cek plagiarisme, SPSS untuk analisis statistik, Mendeley untuk referensi, Grammarly untuk koreksi ejaan, dan Microsoft Office 365 untuk pengeditan dokumen dianjurkan. Mahasiswa diingatkan pentingnya penggunaan sistem lisensi resmi Office 365 dari Universitas Negeri Semarang, terutama fitur koreksi otomatis di Microsoft Word yang membantu memperbaiki tata bahasa dan ejaan. Teknologi ini diharapkan mempercepat penyelesaian skripsi dan mendorong mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu. Pada kali ini membahas mengenai mengapa hoax menyebar. Groupthink atau bandwagon fallacy adalah kesalahan berpikir di mana seseorang mengikuti pendapat mayoritas meskipun salah. Contohnya, video palsu tragedi Lion Air 2018 dipercaya banyak orang karena viral. Kesalahan lain adalah ad hominem, menilai gagasan berdasarkan siapa yang menyampaikan, serta hasty generalization untuk membentuk persangka dari pengalaman terbatas. Prasangka dan disinformasi bisa memicu konflik fatal seperti kasus di Kalimantan Barat pada tahun 2017. Di mana seorang pria tewas akibat tuduhan palsu. Oleh karena itu, berpikir kritis dan bijak dalam menerima informasi sangat penting. Materi selanjutnya mengenai media dan hoax. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur informasi dan transaksi elektronik atau ITE untuk mencegah penyalahgunaan teknologi, melindungi kepentingan umum, dan memastikan pemanfaatannya sesuai hukum. Pemerintah dapat mencabut akses ke konten ilegal dan memberikan sanksi pidana, termasuk penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar, tergantung pelanggaran. Beberapa larangan utama mencakup yang pertama konten kesusilaan, pidana hingga 6 tahun dan denda 1 miliar. Yang kedua penghinaan dan pencemaran nama baik, pidana hingga 4 tahun dan denda 750 juta. Yang ketiga pemerasan atau pengancaman, pidana hingga 4 tahun dan denda 1 miliar. Yang keempat berita bohong, pidana hingga 6 tahun dan denda 1 miliar. Yang kelima konten sara, pidana hingga 6 tahun. Dan yang keenam, yang terakhir ancaman kekerasan, pidana hingga 4 tahun dan denda 750 juta. Contoh kasus meliputi penyebaran hoaks, konten asusila, hingga ancaman melalui media sosial. Masyarakat diimbau bijak menggunakan internet, menghindari pelanggaran, dan mendukung literasi digital yang cerdas dan humanis. Selanjutnya materi yang terakhir mengenai filter bubbles and echo chamber. Fenomena echo chamber dan filter bubble merupakan dampak dari algoritma media sosial. Echo chamber terjadi ketika seseorang hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinannya, sementara filter bubble menyaring informasi berdasarkan preferensi pengguna, sehingga hanya konten relevan yang ditampilkan. Dalam konteks politik, kedua fenomena ini dapat menyebabkan polarisasi tajam, penyebaran hoaks, pengambilan keputusan yang bias, menurunnya kepercayaan pada institusi, serta melamanya dialog antar kelompok. Fenomena ini mempersempit keragaman perspektif, meningkatkan risiko misinformasi, dan memperdalam kepercayaan sosial. Untuk mengatasinya, diperlukan literasi digital yang baik, keterbukaan pada pandangan berbeda, dan pemanfaatan teknologi secara bijak untuk mencegah isolasi informasi yang homogen. Tadi merupakan rangkuman materi yang saya pelajari selama 1 semester mempelajari mata kuliah umum literasi digital. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.